Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk trip lagi, dan kali ini kita mau trip dari kota Lubuk Linggau ke kota Curup, Provinsi Bengkulu. Dan sebelum ke rute perjalanannya, kita cek dulu dari Google Maps karena banyak sekali teman-teman yang request. Biasanya di video-video aku sebelumnya aku nggak mencantumkan rute perjalanan, dan ini aku coba buat dari Google Maps. Tujuan ke Curup dari kota asal kita berangkat, kota Lubuk Linggau ya, dan ini bisa kita lihat rute yang aku ambil yang ditampilkan Google Maps seperti ini. Untuk estimasi waktunya kurang lebih 1,5 jam dengan jarak kurang lebih 57 km ya teman-teman. Cuman mungkin untuk estimasi waktu itu tergantung kecepatan kendaraan pada saat di lokasi perjalanan ya. Tapi paling tidak dengan bantuan Google Maps kita bisa memperkirakan waktu dan jarak tempuh yang akan kita lewati. Dan kita mulai perjalanan dari pusat kota Lubuk Linggau, ini di depan Lipo Plaza kota Lubuk Linggau. Dan tadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri sudah ada pos penjagaan kepolisian, karena pada saat kita melakukan rute perjalanan ini mendekati hari Natal dan Tahun Baru, jadi biasanya ada pos-pos penjagaan kepolisian yang untuk mengatur arus lalu lintas ya teman-teman. Dan juga di jalur ini kalau teman-teman lihat sudah ada kayak pembatas jalan dari plastik orange ini ya. Biasanya kalau di rute atau waktu normal, tidak di hari-hari raya besar, itu tidak ada pembatas jalannya ya. Cuman karena ini mendekati Natal dan Tahun Baru, jadi untuk mengurai arus di jalan biasanya dibuat pembatas di depan itu tadi yang kita lewati ya. Dan ini kita di depan udah hampir sampai di Simpang RCA. Ini merupakan pusat kota Lubuk Linggau. Jadi kalau lurus itu kita ke arah Bengkulu, kalau belok kanan itu kita ke arah Jambi ya teman-teman. Dan di sini juga ada pos polisi yang permanen. Jadi kalau teman-teman melintas di area ini atau akan melintas dari area ini, pastikan teman-teman melengkapi identitas kendaraan teman-teman. Siapa tahu barangkali pas di perjalanan itu ada pemeriksaan dari kepolisian ya. Kita melanjutkan lagi perjalanan ke arah Curup, Provinsi Bengkulu ya teman-teman. Dan ini masih di pusat kota Lubuk Linggau. Dan cuaca pada saat kita melakukan perjalanan pagi hari ini tidak begitu cerah karena habis hujan pada saat kita melakukan perjalanan ini ya. Dan suasana pusat kota juga tidak terlalu ramai, volume kendaraan juga tidak terlalu padat. Jadi seperti yang kita tahu, kalau kota Lubuk Linggau itu berada di paling barat Provinsi Sumatera Selatan dan berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu ya. Dan kota terdekat dari kota Lubuk Linggau yang dari Provinsi Bengkulu yaitu kota Curup ya. Dan kalau teman-teman melakukan perjalanan dari arah kota Lubuk Linggau ke arah Bengkulu, setelah meninggalkan pusat kota dari arah pasar kota Lubuk Linggau tadi, untuk SPBU itu tersedia satu SPBU lagi, itu SPBU di Lubuk Tanjung ya. Cuman aku nggak tahu aku ke-record atau enggak di video ini, tapi itu SPBU terakhir sebelum kita memasuki wilayah Provinsi Bengkulu. Dan ini tadi kita melintas di area kantor wali kota Lubuk Linggau, kemudian kita lanjut lagi perjalanan, dan ini kita hampir sampai di perbatasan antara kota Lubuk Linggau dengan Provinsi Bengkulu. Di sebelah kiri kita itu ada Terminal Watas, dan ini di depan ada gapura perbatasannya ya teman-teman. Dan di atas gapura perbatasan ini juga ada kayak rambu-rambu keterangan penunjuk arah yang menunjukkan berapa jarak dari kota Lubuk Linggau menuju ke arah kota-kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan saat ini kita sudah mulai memasuki wilayah Provinsi Bengkulu ya teman-teman. Dan mulai meninggalkan wilayah kota Lubuk Linggau pada saat memasuki wilayah Provinsi Bengkulu,
itu kondisi jalannya seperti ini ya, cukup berliku, berkelok, belok kanan, belok kiri seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada perjalanan ke arah sini, kalau misalnya mabuk perjalanan itu benar-benar dipersiapkan karena rute jalannya tidak lurus ya. Dan untuk kondisi jalan itu sangat bagus menurut aku karena cuman ada beberapa titik yang rusak. Nanti teman-teman cek sampai video ini selesai, ada beberapa titik jalan yang rusak dan sedang diperbaiki. Selebihnya itu jalan aspal yang cukup mulus dan tidak terlalu berlubang atau rusak ya. Selama melintas di jalur ini dari kota Lubuk Linggau ke kota Curup, kita akan melewati beberapa desa juga, cuman aku kurang hafal nama-nama desanya. Yang aku tahu nanti aku akan cantumkan di video, cuman yang aku kurang tahu nama daerahnya mungkin aku skip saja ya. Teman-teman boleh bantu komen di bawah jika yang tahu nama-nama desa yang kita lewati dari arah kota Lubuk Linggau ke kota Curup. Dan seperti inilah kondisinya. Jalannya bagus ya teman-teman, cukup luas tapi tidak begitu luas juga dan banyak kelokan gitu. Jadi kita tetap harus berhati-hati karena pada saat melintas terkadang pada saat belokan seperti ini kita tidak melihat mobil di arah seberang kita. Jadi benar-benar perhatikan kecepatan kendaraan kita pada saat melintas untuk menjaga keselamatan selama di perjalanan ya. Memasuki wilayah Provinsi Bengkulu ini dari arah kota Lubuk Linggau tadi, di depan kita akan menemukan satu SPBU terdekat sebelum sampai di wilayah kota Curup ya. Dan seperti yang teman-teman lihat di sebelah kiri itu sudah banyak sekali antrian kendaraan, dan antrian ini biasanya kendaraan-kendaraan yang mengantri untuk bahan bakar yang bersubsidi seperti solar dan pertalite ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan mobil dengan BBM yang bersubsidi, pastikan teman-teman mempersiapkan kondisi seperti ini ya, karena biasanya tidak langsung bisa dapat bahan bakarnya, kita harus antri. Dan biasanya di dekat SPBU seperti yang kita lihat di sebelah kiri kita tadi ada penjual minyak eceran gitu ya teman-teman. Cuman aku kurang menyarankan kalau teman-teman tidak dalam keadaan darurat sekali untuk membeli BBM yang eceran, karena biasanya BBM eceran itu tidak murni atau biasanya dioplos gitu, jadi akan merusak performa kendaraan kita pada saat menggunakan BBM eceran ya. Jadi kalau teman-teman akan melakukan perjalanan yang jarak jauh, pastikan teman-teman juga menyiapkan BBM cadangan, karena untuk mengantisipasi pada saat di perjalanan kita nggak ketemu SPBU, karena biasanya SPBU itu nggak 24 jam buka, walaupun terkadang 24 jam buka, tapi ketersediaan bahan bakar kendaraannya itu nggak selalu di 24 jam ya teman-teman. Nah, ini kita sampai di wilayah Padang Ulak Tanding. Kalau tidak salah, ini dikenal dengan nama PUT, disingkat gitu ya. Dan di sini cukup ramai karena ada pasar PUT gitu yang cukup terkenal di jalur ini, dan jalannya bagus ya. Teman-teman bisa lihat jalannya, aspalnya mulus dan cukup lebar. Biasanya di bagian yang ramai penduduk seperti ini jalur jalannya cukup landai, tidak berkelok, tapi nanti di depan pada saat meninggalkan wilayah pemukiman penduduk itu kita balik lagi ke jalan yang berliku ya teman-teman. Selain jalur jalannya berliku dan juga tidak begitu lebar, jalannya juga sangat dekat dengan rumah penduduk di kanan dan kiri ya. Jadi teman-teman pada saat melintas benar-benar harap berhati-hati, dan di sebelah kanan kita itu langsung berbatasan dengan sungai, jadi kayak jurang gitu. Jadi benar-benar perhatikan kecepatan kendaraan pada saat melintas ya. Dan kita lihat jalannya berkelok seperti ini. Pada saat dikelokan itu kita tidak bisa melihat kendaraan yang berada di depan kita. Jadi benar-benar perhatikan kecepatan kendaraan saat melintas supaya tetap selamat selama di perjalanan ya.
Nah, seperti yang kita lihat di sebelah kiri itu sedang ada acara hajatan penduduk sekitar ya, karena jalur jalan ini seperti yang aku bilang tadi tidak begitu lebar dan cukup dekat dengan perumahan penduduk, jadi kita benar-benar harus memperhatikan kecepatan kendaraan saat melintas. Dan juga selain jalannya berkelok, di sebelah kanan kita juga berbatasan langsung dengan sungai, jadi kita benar-benar harus memperhatikan kecepatan kendaraan. Dan di depan itu nanti kita akan melintasi satu titik di mana ada jalan yang amblas dan di situ ada kayak rambu-rambu. Nah, itu dia di sebelah kanan ya, teman-teman, kayak peringatan ada jalan yang amblas. Jadi kalau lewat jalur jalan ini benar-benar berhati-hati. Wilayah perjalanan dari kota Lubuk Linggau ke kota Curup atau ke wilayah Provinsi Bengkulu itu juga cukup terkenal rawan katanya ya teman-teman. Aku juga tidak bisa mengkonfirmasi 100% apakah aman atau tidak, tapi kalau teman-teman ragu untuk lewat jalur ini, baiknya lewat jalur di siang hari saja, jangan melakukan perjalanan malam hari ya. Dan nanti di depan kita juga akan melintasi satu jembatan yang cukup terkenal, di situ namanya jembatan GM2, dan itu juga dikenal sebagai kayak pos kayak kalau angkutan kendaraan berat biasanya wajib berhenti untuk melakukan setoran gitu ya teman-teman, supaya selama di perjalanan angkutan kendaraan beratnya itu aman. Nah, sebentar lagi kita melintas. Nah, ini dia yang aku bilang tadi, wilayah GM2 gitu teman-teman. Biasanya truk-truk angkutan berat itu berhenti di sini untuk melakukan kayak setoran keamanan gitu teman-teman. Kita lanjut lagi perjalanan, dan ini di satu titik ada jalan yang rusak ya, kayak di sebelah kiri gitu perbaikan jalan yang amblas gitu. Jadi kita harus berhati-hati pada saat melintas di sini. Dan di jalur jalan ini kita mulai kayak menanjak perbukitan gitu. Jadi ini jalur jalannya sedikit menanjak ya teman-teman, dan di kanan dan kiri itu sudah banyak pemukiman penduduk di wilayah ini. Jalur jalannya juga tidak begitu lebar, jadi benar-benar harus berhati-hati pada saat melintas di sini. Dan tadi juga ada perbaikan jalan. Seperti yang kita lihat, jalur jalannya tidak begitu lebar, walaupun aspalnya lumayan cukup bagus ya, mulus juga, dan di kanan dan kiri itu sangat dekat dengan perumahan atau pemukiman penduduk. Jadi kalau mau menyalip seperti mobil di depan itu benar-benar perhatikan kecepatan kendaraan dan kondisi di perjalanan ya teman-teman, karena jalur jalannya tidak lebar dan sangat dekat dengan pemukiman penduduk di kanan dan kiri. Ini merupakan wilayah Kepala Curup kalau tidak salah ya teman-teman, boleh koreksi kalau aku salah. Dan setelah kita tadi menanjak, kemudian ini kita sedikit menurun, jadi memang jalur jalan di antara Lubuk Linggau, Curup menuju Bengkulu itu seperti ini ya teman-teman. Selain berkelok juga kayak menanjak perbukitan, kemudian turun lagi, dan seperti ini kondisinya sedikit menurun dan berkelok. Selain itu di titik ini juga ada beberapa jalan yang tadi kayak rusak ya di sebelah kiri kita, dan ini jalur jalannya menurun dan berkelok seperti yang aku bilang tadi, dan juga di kanan dan kiri masih sangat dekat dengan perumahan penduduk. Jadi kita benar-benar pada saat melintas di sini berhati-hati dan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga jangan terlalu ngebut juga, karena biasanya tipe jalan yang berkelok seperti ini sedikit pusing buat penumpang kendaraan ya. Jadi kayak mabuk perjalanan gitu, sangat sering terjadi kalau kita melintas di jalur jalan yang seperti ini. Nah, setelah tadi kita menanjak kemudian menurun, dan ini kita balik lagi menanjak dengan kondisi jalan yang masih berliku ya teman-teman. Jadi seperti inilah kondisi jalur kalau kita mau ke arah Curup, Provinsi Bengkulu. Kita lanjut lagi perjalanan, dan nanti di depan itu ada satu titik lagi jalan yang sedang rusak dan sedang dalam perbaikan. Jadi kayak jalannya itu sering sekali amblas. Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi di sebelah kiri itu sedang ada perbaikan dan masih ada pekerja dan alat beratnya. Nah, ini dia, jadi kayak perbaikan jalan yang amblas gitu. Dan biasanya di jalur ini karena sedang ada perbaikan kita harus bergantian ya, karena jalur jalannya
katanya jalur jalannya sempit dan juga sedang ada perbaikan. Dan tidak hanya mobil kendaraan kecil atau pribadi yang lewat jalur ini ya teman-teman, karena cukup banyak juga bis antar provinsi yang lewat sini, kemudian angkutan berat kayak truk juga banyak yang lewat sini. Jadi benar-benar kita harus berhati-hati dan bergantian pada saat melintas di jalur jalan yang sedang dalam perbaikan tadi. Dari sini kita lanjut lagi perjalanan dan kita sudah bisa melihat kayak bukit-bukit kecil di depan gitu, kayak kebun-kebun penduduk gitu ya teman-teman, karena memang wilayah Curup itu dikenal dengan wilayah yang cukup dingin, jadi sangat cocok untuk wilayah pertanian dan perkebunan. Dan di sini juga jalur jalannya mulai berkelok lagi ya teman-teman, karena mendekati wilayah Bengkulu itu terkenal dengan wilayah Bukit Barisan, dan seperti inilah kondisi pada saat akan menuju wilayah Curup teman-teman. Jadi jalur jalannya berkelok, kemudian dikelilingi kayak jurang-jurang perbukitan, dan ini kita mulai menanjak lagi ke arah bukit. Dan di jalur jalan ini kayak menanjak ini lumayan banyak, cukup kayak rest area, tempat berhenti gitu ya teman-teman di sebelah kiri tadi. Jadi pemandangannya itu view ke arah bawah, jadi nah seperti itu pemandangan yang dilihat. Jadi kalau biasanya pengendara yang melintas di sini berhenti di titik ini untuk menikmati pemandangan yang ada di sebelah kiri kita ya, itu banyak. Nah, ada beberapa tempat pemberhentian kayak rest area untuk tempat berhenti ngopi gitu, makan mie instan dan menikmati suasana dan keindahan alam di wilayah sekitar sini ya. Di sepanjang jalur ini juga di kanan dan kiri itu sudah mulai kelihatan atau sudah mulai banyak kebun-kebun penduduk yang ada di wilayah sini ya teman-teman, khususnya itu kebun-kebun sayur kayak kebun cabai, sawi, kol, tomat, timun dan lain sebagainya, karena memang di wilayah Curup ini untuk kondisi cuacanya sangat-sangat mendukung untuk pertanian dan perkebunan ya. Nah, ini dia seperti yang aku bilang tadi, pemandangan kebun-kebun di sepanjang jalur ini ya teman-teman. Dan untuk kondisi jalannya tidak begitu mulus seperti jalan sebelumnya ya teman-teman. Jadi ada beberapa bagian jalan aspalnya itu tidak rata, tapi memang tidak begitu rusak parah, tapi memang tidak mulus banget jalan aspalnya. Dan di sepanjang kanan dan kiri itu banyak sekali perkebunan-perkebunan. Jadi memang selain sebagai wilayah perkebunan, wilayah Curup juga kayak jadi destinasi wisata juga buat orang-orang luar kota yang ingin menikmati suasana seperti ini ya. Untuk kondisi jalan teman-teman bisa lihat seperti di video ya, tidak begitu lebar dan juga jalan aspalnya tidak begitu mulus. Selain itu juga sangat dekat dengan pemukiman penduduk di kanan dan kiri, dan tentu jalannya masih berkelok ya. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan kecepatan kendaraan saat melintas di sini. Nah, ini kita lanjut lagi perjalanan. Di jalur ini juga jalannya mulai berkelok lagi dan cukup bagus pemandangannya di kanan dan kiri ya teman-teman, karena kita melintasi di wilayah kayak perbukitan yang ada perkebunan gitu. Jadi cukup memanjakan mata buat kita yang jarang melihat perkebunan seperti ini. Dan cuacanya juga mulai, hawanya itu sejuk ya teman-teman, karena memang mendekati kayak wilayah perbukitan gitu. Dan kondisi jalan masih sama berkelok, jadi kita tetap harus memperhatikan kecepatan kendaraan selama melintas. Wilayah Curup atau dikenal dengan Kota Curup ini merupakan kecamatan ya teman-teman, sekaligus merupakan ibu kota Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
Wilayah Curug sendiri memang cukup terkenal apalagi di wilayah Kota Lubuk Linggau ya teman-teman, karena merupakan salah satu wilayah atau kota yang menjadi tujuan destinasi wisata, karena memang di wilayah Curug ini cukup banyak tempat-tempat wisata kayak perkebunan, kebun bunga, kebun sayur gitu yang dibuka untuk umum, dan juga ada beberapa bukit-bukit yang ada di sini kayak dijadikan tempat wisata juga. Jadi memang sebagai salah satu pilihan tempat wisata selama liburan seperti ini kayak Natal dan Tahun Baru, lumayan cukup banyak orang-orang yang berkunjung dari luar kota ke wilayah Kota Curug untuk menikmati suasana di wilayah Curug ya. Salah satunya itu di depan kita akan melintas di salah satu tempat destinasi wisata juga. Jadi kayak ada danau gitu di sebelah kanan ya, dan juga di sini disediakan juga kayak villa-villa gitu karena memang kondisi alamnya sangat mendukung untuk tempat wisata ya teman-teman. Jadi sangat bagus view-nya, kemudian udaranya sejuk dan pemandangannya kayak di perbukitan gitu. Jadi sangat-sangat memanjakan mata. Jadi bisa jadi salah satu referensi tempat tujuan wisata pada saat liburan ya teman-teman. Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, kalau wilayah Curug juga dikenal dengan wilayah perkebunan dan pertanian. Jadi tentu wilayah Curug itu dikenal dengan penghasil sayur ya teman-teman, karena lumayan cukup banyak hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah Curug ini yang dikirim ke luar kota, termasuk ke arah Kota Lubuk Linggau. Kayak sayur-sayuran gitu cukup terkenal kalau di wilayah Kota Lubuk Linggau itu sayuran yang berasal dari wilayah Curug ya, kayak cabai, tomat, kol, sawi, dan macam-macam sayur-sayuran hasil pertanian dan perkebunan di sini ya. Dan juga hasil buah-buahan juga ada kayak jeruk gitu-gitu ya teman-teman. Dan ini juga di sepanjang jalan ada beberapa titik juga tempat jualan buah-buahan gitu ya, hasil dari wilayah Curug. Dan juga selain hasil pertanian atau perkebunannya, wilayah Curug juga dikenal dengan penghasil kayak gula aren atau dikenal dengan gula batok gitu ya. Jadi kalau orang-orang luar kota itu biasanya mencari oleh-oleh khas Curug, itu salah satunya juga kayak gula batok itu, karena dikenal dengan kualitas yang sangat baik hasil dari wilayah Curug ini. Dan ini kita melanjutkan perjalanan, kita sudah mendekati bisa dikatakan pusat kota dari wilayah Curug ya teman-teman. Jadi selain tempat wisata kayak perkebunan dan pertanian di wilayah ini juga terdapat wisata kayak pemandian air panas yang cukup terkenal juga. Biasanya orang-orang yang berwisata juga sering datang ke wilayah pemandian air panas yang ada di wilayah Curug ini. Dan kalau teman-teman bisa lihat di video itu, di sepanjang perjalanan ini mulai dari sini sudah kelihatan kayak perbukitan di arah depan ya, karena memang mendekati wilayah Curug memasuki Provinsi Bengkulu ini terkenal dengan wilayah Bukit Barisan. Jadi memang di sepanjang perjalanan ini kita akan disuguhi dengan bukit-bukit yang ada di sekitaran wilayah Curug ini ya. Udara di sini juga terkenal sejuk, jadi sangat cocok sebagai salah satu kota destinasi wisata ya teman-teman. Mendekati pusat kota ini juga jalur jalannya bagus ya, mulus, jalan aspalnya dan juga lebar, dan kepadatan kendaraan pada saat kami melintas ini tidak begitu ramai dan tidak terlalu padat. Aktivitas kendaraan masih tergolong lengang ya teman-teman. Jadi kalau di wilayah Provinsi Sumatera Selatan itu daerah yang sejuk seperti ini dikenal di wilayah Kota Pagar Alam ya, sedangkan di wilayah Provinsi Bengkulu itu wilayah Curug yang dikenal dengan kondisi wilayah yang sejuk seperti ini. Dan biasanya juga pengunjung yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan kayak dari Kota Palembang dan sekitarnya juga cukup sering mengunjungi wilayah Curug karena memang cukup dekat dengan Kota Lubuk Linggau ya.
Dan kalau teman-teman ada rencana akan berkunjung ke kota Curup ini, pastikan teman-teman punya kondisi fisik yang kuat karena akan melewati jalan yang berkelok ya, seperti yang ada di video ini tadi sudah aku lihatkan kondisi jalannya yang berkelok-kelok. Jadi kalau ada riwayat kayak mabuk perjalanan, teman-teman memang harus mempersiapkan fisik karena jalannya berliku ya teman-teman. Jadi kalau yang tidak biasa melakukan perjalanan berkelok seperti ini pasti akan mabuk perjalanan. Dan juga aku mau ingetin ke teman-teman, dimanapun teman-teman akan melakukan perjalanan baik dekat ataupun jauh, pastikan teman-teman melengkapi identitas kendaraan teman-teman. Apalagi kalau seperti ini ya, kita melintasi berbeda provinsi, paling tidak kita melengkapi identitas kendaraan. Andaikan ada pemeriksaan, kita lengkap, kemudian mengecek kondisi kendaraan juga harus dalam keadaan fit dan baik agar pada saat melintas itu tidak terjadi hal-hal yang kayak misalnya pecah ban atau apa gitu. Jadi benar-benar dipersiapkan, andai pun terjadi kendala di perjalanan, teman-teman membawa peralatan P3K untuk kendaraan ya teman-teman, kayak dongkrak gitu-gitu, kunci-kunci ya, untuk antisipasi aja selama di perjalanan. Dan juga kalau teman-teman melakukan perjalanan jauh, pastikan teman-teman mempunyai bahan bakar kendaraan yang mencukupi. Andaikan jauh ada cadangan, dan karena kondisi SPBU di wilayah Lubuk Linggau dan sekitarnya, termasuk Provinsi Sumatera Selatan dan sekitarnya, dan juga di wilayah Bengkulu, kemungkinan juga cukup antri kalau mau mencari bahan bakar kendaraan yang bersubsidi seperti solar dan pertalite ya. Dan di depan kita sudah sampai di Bundaran Tugu Adipura. Jadi kalau mau lewat ke lingkar luar kota Curup itu kita belok kiri, dan karena kita lewat pusat kota jadi kita ambil jalur yang di tengah yang lurus ya teman-teman. Nah ini dia memasuki wilayah pusat kota dari wilayah Curup ya teman-teman, dan jalur jalannya bagus, sangat lebar menurut aku, dan juga aspalnya mulus ya teman-teman. Memang di bagian jalur yang ini untuk jalannya itu tidak dibagi dua gitu, tidak ada pembatas maksud saya di tengah-tengahnya. Jadi untuk jalur kanan dan jalur kiri tidak ada pembatas, tapi nanti di arah pusat kota yang maju lagi ke depan itu sebagian ada yang dibuat pembatas jalan yang di tengah ya teman-teman. Jadi seperti inilah rute perjalanan kita ke wilayah Curup yang dikenal dengan wilayah penghasil sayur mayur ya teman-teman. Tidak hanya dikirim di seputaran wilayah Curup, tapi sayur mayurnya juga dikirim sampai ke wilayah di luar Curup kayak ke Lubuk Linggau, Palembang, Jambi, dan ke wilayah Bengkulu lainnya juga. Selain dikenal dengan wilayah penghasil sayur mayur, wilayah Curup juga dikenal dengan wilayah destinasi wisata ya. Kalau teman-teman mau kayak mandi air panas, di sini tersedia wisata Suban air panas. Kemudian kalau mau mendaki bukit juga ada wisata Bukit Kaba. Kemudian kalau mau ke danau itu juga ada Danau Mas Harun Bastari yang cukup terkenal, dan juga terdapat air terjun juga ya di sini kalau tidak salah. Teman-teman boleh komen di bawah yang tahu nama air terjunnya. Oke teman-teman, sekian dulu video perjalanan dari kota Lubuk Linggau ke wilayah kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu ya. Semoga videonya bisa menambah wawasan buat teman-teman yang sudah klik dan nonton video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Like dan komen kalau teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, dan sampai jumpa lagi di video-video perjalanan aku berikutnya.